يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah amma ba'du. Melanjutkan pembahasan tentang bab nikah pada episode yang kedua ini, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dalam kitab Al-Miftah li Babin Nikah melanjutkan perihal tugas orang yang hendak melangsungkan aqdun nikah. ينبغي لمتولي عقود الأنكحة إذا طلب منه أن يباشر عقد نكاح سواء كان هو الولي أو كان سفيرا محضا ينبغي له قبل مباشرة العقد أن يسأل عن أمور منها. Harus bagi orang yang hendak melangsungkan aqdun nikah, ya, baik dia seorang wali, bapak atau kakek atau anak, maksudnya atau saudara. Kalau anak tidak boleh menjadi wali kecuali dalam beberapa hal, nanti insya Allah kita jelaskan. Atau dia seorang hakim, seperti di Indonesia ini KUA yang diberikan tugas untuk menjadi wali, bukan sekedar yang mencatat, karena ada urutan mereka. Maka hendaknya mereka yang hendak melangsungkan aqdun nikah ini bertanya tentang si wanita ini. Ya, beberapa perkara harus dipastikan olehnya. Yang pertama, bertanya kepada calon istri yang hendak dinikahkan ini, apakah dia perawan atau janda. Siapa itu perawan, siapa itu janda? Nah, ini berpengaruh pada hukum nantinya antara perawan atau janda. Perawan adalah yang masih ada selaput keperawanannya. Misal emang belum pernah pecah, ataupun pernah pecah bukan karena disetubuhi, baik karena dia jatuh atau karena panasnya darah haid, maka dia masih disebut perawan walaupun keperawanannya sudah pecah. Jadi jika keperawanan itu utuh, jika perawanan itu pecah bukan sebab disetubuhi, maka dia masih dianggap perawan. Bagaimana kalau ada orang disetubuhi tapi keperawanannya belum pecah, maka dia masih tetap disebut perawan. Ya, jadi kalau disetubuhi dan keperawanannya masih utuh, maka dia masih disebut perawan. Apabila keperawanannya pecah bukan karena sebab disetubuhi, maka dia juga masih dianggap perawan. Wathayyibu, sedangkan janda itu manzalat bakaratuha biwatin sawan kana halalan aw haraman aw wat'a syubhatin fa innahu la yusafu bil hilli wala bil hurmah. Nah, kalau janda itu yang hilang keperawanannya karena sebab disetubuhi, baik persetubuhan itu halal seperti suami dan istri atau tuan dengan budaknya, atau haram karena zina, atau wat' syubhah ataupun karena wata' syubhat. Ya, wata' syubhat ini ada 3.
Yang pertama karena tidak tahu, mati lampu masuk kamar pikir istrinya, ya nggak tahu disetujui ternyata bukan. Nah, ini namanya waqi' syubhat. Atau karena kembar, ya dia pikir ini si kembar ini istrinya, padahal bukan. Atau akad yang tidak benar, ya akad yang tidak benar, maka itu persetubuhannya dianggap syubhat. Seperti saat akdun nikah campur aduk laki dengan perempuan. Nah, andai kata sah menurut madhab yang lain, andai kata sah menurut madhab yang lain, maka hukumnya, wataknya, hubungan badannya, hukumnya syubhat. Maka itu tidak diartikan halal dan tidak juga dikatakan haram, syubhat. Nah, ulama mengatakan hasil dari watak syubhat ini, maka kalau misalnya suami istri yang akadnya tidak benar, maka anaknya nanti di yaumil qiyamah mungkin terputus, bukan anaknya, tapi dalam hukum dunia tetap dihukumi sebagai anak, baik dari segi menikahkan ataupun waris. Tapi di akhirat mungkin terputus, di mana terkadang anak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi kembali bahwa janda itu yang hilang keperawanannya karena disetubuhi. Andai kata keperawanan itu hilang karena disetubuhi, maka dia dianggap janda walaupun belum pernah menikah. Walaupun belum pernah menikah. Jadi bukan janda itu yang pernah menikah kemudian dicerai, enggak, belum tentu. Terkadang orang belum menikah sudah menjadi janda, wal'iyadzubillah. Nah, perawan dan janda ini memiliki hukum, ya, memiliki hukum. Dalam pernikahan ada sedikit perbedaan. Maka beliau melanjutkan, fa in kana bikran, apabila anaknya itu perawan, jazalil abi wal jaddi faqat, maka boleh bagi ayah kandungnya, ya, ayah kandungnya atau kakeknya jika tidak ada ayahnya. Hanya mereka berdua yang diperkenankan. Untuk apa? Duna ghairihi, kalau yang lainnya nggak boleh. Min sairil auliya, dari seluruh wali yang dengan urutannya nanti akan disebutkan. Mereka berdua, bapak dan kakek, boleh menikahkannya secara paksa. Ya, bapaknya berhak menentukan suami untuknya walaupun si anak ini tidak mau, walaupun anak ini tidak mau, walau qabla bulughiha, walaupun sebelum dia baligh. Anaknya belum baligh dipaksa untuk menikah, maka boleh bisyurutin, dengan syarat. Kauniz zauj kuf'an, pertama, suami yang dipilihkan oleh si ayah ini sederajat dengannya, orang yang sederajat, ya, karena kafaah itu penting dalam pernikahan, karena pria adalah pemimpin rumah tangga. Apabila derajat sang istri lebih tinggi daripada sang suami, maka kemungkinan istrinya akan kurang ajar, maka akan hancur rumah tangga tersebut, ya, sehingga akhirnya apa, suaminya nggak bisa mendidik istrinya. Ya, kafaah itu bukan hanya sekedar seorang habaib dengan syarifah, lah. Kafaah itu melihat nasab, ya, nasab itu yang tertinggi, nasab yang bernisbat kepada Nabi SAW. Nah, itu syarifah dan para habaib. Maka tidak boleh bagi syarifah menikah kecuali dengan para habaib.
Kemudian hirfah. Hirfah di sini adalah pekerjaan, ya, keahlian. Gak boleh orang yang pekerjaannya baik, wanita yang pekerjaannya baik menikah dengan pria yang pekerjaannya rendah. Karena ini berujung si perempuan mengatur suaminya. Dan ini bertolak belakang dengan firman Allah, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu mendidik perempuan. Sama. Dari segi bangsa juga, bahwa Arab lebih mulia daripada Ajam. Ya, bukan hanya sekedar syarifah tadi, tapi Arab juga tidak sederajat dengan Ajam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Arabi, bangsa Arab. Alhasil, lebih nyaman seseorang itu menikah jika dengan orang yang sederajat atau dengan orang yang di bawahnya. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang pria yang memiliki pekerjaan bagus, dia boleh menikahkan orang yang sederajat dengannya atau orang yang di bawah derajatnya. Begitu juga seorang sayyid boleh menikah dengan syarifah, boleh menikah dengan Arab, boleh menikah dengan Ajam. Begitu juga seorang Arab boleh menikah dengan Arab, boleh menikah dengan Ajam. Yang nggak boleh yang di atasnya. Seperti halnya di Indonesia ini ada istilah darah biru, ya, itu keluarga darah biru yang perempuan nggak boleh menikah sembarangan. Itu syarat yang pertama, mempelai pria yang ditunjuk oleh ayahnya harus sederajat. Yang kedua, musiran bimahril mithli, mampu membayar mahar mithil. Mampu membayar mahar mithil. Mahar mithil apa itu mahar mithil? Mahar mithil adalah mahar umumnya. Umumnya wanita sepertinya yang sederajat dengannya di kampungnya. Ya, misalnya di Indonesia ini, di Jakarta, misalnya di Jakarta mahar umumnya perawan itu 30 juta atau 20 juta. Maka yang ditunjuk oleh ayahnya ini mampu membayar 20 juta. Nah, ini untuk diketahui bahwa mahar itu bukan hanya yang disebut saat akad. Ya, ada mahar musamma, ada mahar ghair musamma. Ada mahar yang disebut, ada mahar yang tidak disebut. Mahar yang disebut itu kecil biasanya, ya. Dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Kasihan suaminya nanti kalau ada masalah, ya. Ada masalah sebelum disetubuhi, terjadi perceraian, maka dikembalikan maharnya separuh. Separuh berapa? 50.000? Sedangkan dia modalnya sampai 30 juta. La ilaha illallah. Nah, jadi kalau misalnya mahar yang ghair musamma itu yang kita sebut dengan bawaan. Itu mahar ghair musamma. Nah, umumnya berapa? Mahar rata-rata orang yang sederajat dengannya di kampungnya tersebut berapa biasanya? Sekian juta. Maka si calon suami mampu membayar mahar tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, laisat bainahu wa bainaha adawatun la zahira wa la batinah. Yang kedua, antara calon mempelai pria dengan si perawan ini nggak ada permusuhan, baik zahir ataupun batin. Ya, nggak enak, itu batin. Ada yang zahir sampai benar-benar apa? Terungkap. Kalau ada permusuhan, maka tidak boleh, tidak sah, dan tidak boleh seorang ayah memaksa putrinya yang perawan tadi. Dan yang keempat, walaysa bainaha wa baina waliha adawatun zahirah, dan tidak ada antara si perawan ini dengan walinya, dengan bapaknya,
permusuhan yang tampak. Ya, bapak yang galak sama dia, dipukulin ini anaknya, diusir dia, kemudian dikawinin, nggak boleh, karena dia punya apa? Punya permusuhan yang tampak. Fa in naqasa ahadu hadhihi syurut lam yasihhan nikah. Apabila kurang salah satu di antara syarat-syarat tadi, maka nikahnya enggak sah. Nikahnya tidak sah. Wa yajibu aydan an la yanqusa as-sadaq an mahril mithl, dan juga wajib bahwa maharnya itu enggak kurang daripada mahar mithl. Wa an yakuna halan binaqdil balad, dan saat menyebutkan mahar itu harus kontan, ya, nggak boleh ngutang, karena mahar boleh ngutang, tapi kalau yang dipaksa, perawan yang dipaksa kawin, maharnya harus kontan, ya, dengan naqdil balad, dengan umlah, dengan uang daerah setempat. Di Indonesia harus dengan rupiah, nggak boleh pakai dolar, harus binaqdil balad. Amma idza lam yakun laha abun wala jaddun falaysa li ahadin min sa'iril awliya an yuzawwijuha al-bikr illa ba'da bulughiha wasti'dzaniha. Adapun seorang perawan yang tidak memiliki bapak, enggak memiliki kakek, ya, maka tidak boleh bagi seluruh wali yang tersisa, ya, untuk menikahkan si perawan ini, kecuali setelah dia baligh dan setelah dia mendapatkan izin dari perawan tersebut. Ya, harus minta izin dan dia si perawan ini sudah baligh. Wa yakfi fil idzni sukutuha, dan cukup dalam izinnya si perawan ini adalah diam. Ya, diamnya perawan iya. Diamnya janda tidak. Itu bedanya, ya. Karena janda kalau ditawarin kawin, kalau dia mau dia mengatakan iya. Kalau dia diam berarti menolak. Kalau perawan karena dia malu dasarnya. Kalau dia diam maka berarti iya. Kalau dia menolak, ya, kalau dia ngamuk, ngambek, nangis, nah berarti dia menolak. Nah, dengan demikian kita paham bahwa kalau bapak dan kakek boleh memaksa, selainnya tidak boleh. Ya. Walaupun demikian, yustahabbu lil ab wal jad in kanat balighatan isti'dhanuha. Walaupun dia boleh berhak menikahkan putrinya dengan cara paksa yang masih perawan tadi, tapi sunnah bagi ayah, sunnah bagi kakek, kalau putri perawannya ini sudah baligh, sunnah kita meminta izin kepadanya. Wa in kanatil makhtubah thayyiban falyas'alil 'aqid aydha. Wallahu a'lam. Nah, ini karena waktunya sudah lumayan lama, ya, maka kita cukupi sampai di sini dulu. Insyaallah ke depan kita akan membahas tentang janda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.